Kamis 31 Agustus 1989 sekitar jam 2 siang, seorang petugas sampah bernama Pak Sugiono kaget bukan kepalang. Ya gimana enggak, pria Parubaya itu menemukan sesosok mayat di antara tumpukan-tumpukan sampah yang ada di TPS Ancol. Nemu mayat aja udah serem ya, ini bentuk mayatnya lebih serem lagi teman-teman, karena tanpa kepala. Iya bener, kepalanya nggak ada. Bahkan gak cuma itu, karena ternyata si mayat juga nggak punya telapak tangan. Jadi telapak tangannya itu kayak sengaja dipotong. Mungkin biar polisi nggak bisa mengidentifikasi kali ya. Udahlah kepalanya dipotong, tangannya yang bisa dipakai buat lacak sidik jari juga dipotong. Makin-makin lah ya susah diidentifikasinya. Pak Sugiono yang panik tentu saja langsung melaporkan penemuan mengerikan itu ke kantor polisi terdekat ya, yaitu Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, petugas langsung mengevakuasi mayat tersebut dan mengamankan wilayah TPS tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apalagi mayat yang ditemukan kan nggak lengkap ya, tanpa kepala dan telapak tangan. Nah udah deh, polisi dan pasukannya mengubek-ubek TPS dan rawa-rawa di sekitar Ancol untuk mencari bagian tubuh yang hilang. Mayat tanpa kepala dan telapak tangan itu teridentifikasi sebagai seorang wanita. Kondisinya nyaris telanjang saat ditemukan dan posisinya kayak beralaskan kain berwarna biru tua yang belakangan diketahui sebagai sebuah rok. Selain itu, mayat cenderung bersih ya, artinya walaupun ditemukan di TPS yang notabene adalah tempat berkumpulnya sampah, tapi mayat ini bersih, bahkan sangat bersih. Ini kayak memberi kesan kalau mayat itu cuma dibuang di TPS. Jadi kemungkinan besar dibunuhnya di tempat lain. Apalagi di sekitar TPS ada jejak ban mobil juga. Polisi kemudian menyimpulkan jika mobil itulah yang kemungkinan besar mengangkut si mayat, terus udah deh dibuang di situ. Mayat tersebut kemudian dibawa ke RSCM Salemba untuk dilakukan otopsi. Dan hasil dari otopsi ini menunjukkan kejanggalan ya teman-teman, karena terdapat pembesaran di area belakang sekitar 1 cm. Hal ini bukan diakibatkan oleh penyakit tertentu, tapi kemungkinan besar semasa hidup korban ini sering melakukan anal seks. Tapi saat otopsi itu tidak ditemukan jika korban habis melakukan aktivitas seksual karena tidak ditemukan cairan sperma. Sementara itu, berita penemuan mayat mengerikan ini pun langsung menggemparkan masyarakat. Dan mulai deh orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarganya mencoba mengidentifikasi mayat tersebut karena siapa tahu itu adalah orang yang mereka cari. Dari beberapa keluarga yang datang dan mencoba mengenali sang jenazah, ada nih satu keluarga yang begitu terkejut dan langsung menangis histeris saat melihat jenazah itu. Soalnya mereka meyakini bahwa itu adalah anak mereka yang beberapa waktu tidak bisa dihubungi. Sang ibu yang bernama Selma bahkan sangat yakin bahwa jenazah itu adalah putri kesayangannya yang bernama Christine Indrajaya. Dia begitu mengenali kaki jenazah itu walaupun tanpa kepala karena si ibu mengaku sering memijat kaki anaknya yang masih berusia 22 tahun itu saat anaknya merasa capek. Mendengar cerita itu, polisi segera mencocokkan data jenazah dengan ciri-ciri Christine atau yang biasa disapa Titin. Dan semuanya cocok teman-teman. Dari mulai golongan darah yang sama, helai rambut yang sama dengan helai rambut yang diambil dari rumah Titin, sampai rok biru tua yang ternyata adalah seragam dari Titin yang bekerja di Bank Umum Nasional. Rok itu pula yang dipakai Titin saat berpamitan kepada Selma, ibunya, untuk bekerja pada tanggal 31 Agustus pagi hari. Orang tua Titin bingung banget ya. Kira-kira siapa yang begitu kejam membunuh Titin dengan cara sesadis itu? Yang bikin makin sedih lagi, Titin ini sebenarnya 3 bulan lagi akan menikah teman-teman. Di mata orang tuanya, sosok Titin ini bukan anak yang neko-neko ya, malah cenderung kalem dan pendiam. Makanya, mereka benar-benar blank saat ditanya kira-kira siapa musuh Titin. Karena nggak dapat informasi yang cukup jelas, ini benar-benar bikin polisi putar otak ya. Akhirnya petugas mulai menggali semua informasi tentang seputar kehidupan Titin, termasuk menyelidiki rekan-rekan kerja Titin di Bank Umum Nasional Jatinegara. Menurut keterangan atasannya, Titin ini sempat menelpon kantor pada Rabu tanggal 30 Agustus pagi sekitar jam 8 untuk minta izin gak masuk hari itu dengan alasan urusan keluarga. Nah, esok paginya atau pada tanggal 31 Agustus di jam yang sama, yaitu sekitar jam 8 juga, si Titin ini kembali menelpon atasannya lagi untuk minta izin gak masuk kerja.
Jadi total Titin ini 2 hari nggak masuk kerja. Padahal menurut Selma ibunya, 2 hari itu Titin pamitan sama dia seperti biasanya dengan seragam kerja dan pamitnya ya mau kerja. Dia nggak tahu sama sekali kalau ternyata Titin ini nggak ke kantor. Sempat ada rumor kalau Titin ini emang sengaja dibunuh karena ada permainan uang di Bank Umum Nasional. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, itu nggak kebukti karena di kantor pun Titin ini kalau kerja nggak secara langsung berhubungan dengan uang. Selain itu, sang atasan juga sempat diinterogasi polisi karena menurut gosip yang beredar, si Titin ternyata pernah menolak cinta sang atasan. Ya mungkin aja kan sakit hati karena ditolak gitu. Tapi setelah diselidiki, atasan Titin ternyata tidak terlibat dengan kematian Titin ya. Nah, awalnya suspek terbesar polisi yang diduga sebagai pembunuh Titin adalah Budi Kuswardi, kekasih sekaligus calon suami Titin. Karena ada informasi kalau pada Rabu 30 Agustus, Titin dan Budi ini sempat terlibat pertengkaran. Tapi lagi-lagi, setelah diselidiki lebih lanjut, Budi juga terbukti tidak ada hubungannya dengan pembunuh Titin. Nah, makin susah dong ya polisi buat mengungkap kasus ini. Sementara itu, polisi menduga nih, jangan-jangan pembunuhan ini ada hubungannya dengan masalah asmara lain. Loh, kok bisa? Kan tadi calon suaminya udah diperiksa dan tidak ada bukti keterlibatan. Terus ini maksudnya asmara kayak gimana ya? Jadi, mayat Titin ini kan ditemukan di wilayah Ancol ya. Sedangkan image Ancol waktu itu terkenal sebagai tempat kencan untuk para pasangan-pasangan yang bukan suami istri. Berdasarkan insting polisi ini, mulailah tuh polisi mendatangi dan menyelidiki semua motel dan hotel yang ada di sekitar Ancol. Siapa tahu aja kan ada informasi yang diperoleh tentang Titin. Tapi lagi-lagi buntu teman-teman. Gak mau nyerah gitu aja dan masih bertahan dengan insting mereka, polisi pun meluaskan wilayah pemeriksaan motel dan hotel di seluruh Jakarta. Dan akhirnya hasil tidak mengkhianati proses ya. Karena ternyata polisi mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting dari penyelidikan hotel dan motel ini. Tepatnya informasi itu didapat dari Motel Angkasa Puri, Jakarta Timur. Petugas motel bilang, pada Rabu tanggal 30 Agustus, ada pasangan yang menaiki mobil Mitsubishi Lancer warna merah dan membooking kamar di sana, tepatnya di kamar 116. Yang lebih meyakinkan lagi, pagi itu setelah check-in, petugas hotel mengatakan jika dari kamar 116 minta untuk disambungkan ke kantor Bank Umum Nasional. Ini kayak matching sama keterangan atasan Titin yang bilang kalau jam 8-an pagi gitu, Titin nelpon kantor bilang izin gak masuk ya. Menurut petugas motel, pasangan ini check out dari motel pada waktu sore hari masih di hari yang sama. Dan keesok harinya, pasangan ini kembali datang, kemudian menyewa lagi kamar yang sama. Nah, mulai deh tuh polisi melakukan investigasi dan menyelidiki kamar 116. Hasilnya, polisi menemukan ceceran darah, rambut, dan sebuah anting-anting. Hanya satu ya, karena setelah dicari pasangan anting-antingnya emang gak ada, jadi cuma ada sebelah aja. Dewi Fortuna kembali memihak polisi nih kayaknya. Karena ternyata satpam motel masih ingat sama plat nomor mobil yang digunakan sama pasangan ini. Langsung ya, polisi mengecek siapa pemilik mobil itu dan langsung mendatangi alamat sang pemilik mobil. Tapi menurut si pemilik Mitsubishi Lancer merah, pada tanggal 30 dan 31 Agustus, mobil tersebut nggak lagi dipakai sama dia karena dipinjam sama saudaranya yang bernama Nata Erwandi alias Ipung. Saat itu, polisi juga menyelidiki keadaan si mobil ya, dan di dalam mobil itu terdapat ceceran darah, rambut, dan anting-anting sebelah. Wah, cocok banget ya. Di Motel Angkasa Puri juga ditemukan darah dan rambut, plus satu anting yang sekarang sudah menjadi sepasang anting. Anting-anting itu pun dikonfirmasi sama Selma, ibu Titin, sebagai anting-anting milik Titin. Apalagi setelah darah dan rambut itu diperiksa, hasilnya pas dong. Itu adalah darah dan rambut Titin. Dengan bukti sekuat itu, polisi segera meringkus Ipung atau Nata Erwandi. Siapa sih dia sebenarnya? Terus punya hubungan apa sih Ipung sama Titin? Nah, kejutan yang gak kalah aneh terungkap di sini teman-teman. Jadi, si Ipung yang berusia 42 tahun ini sebenarnya adalah omnya Titin. Soalnya dia ini suami dari Selna, adik ibu Titin.
Sekarang aku ceritain sedikit tentang Om dan Tante Titin ini sebentar ya. Jadi, pasangan suami istri ini menikah sudah cukup lama dan bahkan sudah punya 3 anak. Tapi karena si Ipung suka judi, mabok-mabokan, bahkan KDRT juga, ya lama-lama istrinya juga nggak betah lah ya. Digugat cerai lah tuh si Ipung. Apalagi diketahui pula jika Ipung ini ternyata bisek, atau dia ini bisa berhubungan sama laki-laki dan juga berhubungan sama perempuan. Itu makanya dia jadi sering minta hubungan lewat belakang atau sodomi ke istrinya, tapi selalu ditolak sama sang istri. Nah, walaupun sudah digugat cerai, rupanya si Ipung ini nggak terima diceraikan sama istrinya. Makanya dia ngajuin banding dan sampai waktu Titin terbunuh pun hubungan mereka masih ngambang. Cuma memang sudah pisah rumah. Oke, terus gimana ceritanya si Titin sama omnya ini? Jadi, dulu waktu usia Titin ini remaja atau sekitar 17 tahun, dia ini sempat ikut sama pasangan om dan tantenya pas mereka masih serumah dan harmonis. Di sinilah awal terjadinya hubungan gelap antara om dan keponakan. Si Ipung ini menyodomi Titin dan itu terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut hingga Titin dewasa, bahkan sampai sebelum Titin ini dibunuh. Masih berlanjut itu hubungan terlarang mereka. Saat mengetahui fakta ini, keluarga besar Titin benar-benar kaget ya. Mereka nggak nyangka banget kalau gadis selugu Titin yang nggak neko-neko, yang rajin bekerja, rajin ibadah, kok bisa gitu menyimpan rahasia kelam selama bertahun-tahun berhubungan sama omnya sendiri. Gak percaya mereka, shock pokoknya. Saat diinterogasi polisi pun, Ipung mengatakan jika selama bertahun-tahun dirinya dan Titin ini sering banget berhubungan intim. Itulah kenapa saat dilakukan otopsi ditemukan jika bagian belakang Titin mengalami pembesaran. Ya gimana? Bertahun-tahun disodomi omnya, ya kan? Sampai akhirnya Titin memutuskan untuk menikah dengan pacarnya yang bernama Budi. Nah, disinilah awal petaka itu. Begini kronologisnya. Pada tanggal 30 Agustus 1989, Titin dan Ipung janjian untuk bertemu. Pagi itu, Ipung meminjam mobil saudaranya untuk menjemput Titin dan mereka berdua check-in di motel Angkasa Puri. Dari rumah, Titin pamitnya mau kerja karena dia juga pakai seragam kan. Dan di kamar 116 ini, mereka membicarakan tentang hubungan gelap mereka. Titin memutuskan untuk mengakhiri saja hubungan itu karena 3 bulan lagi dia akan menikah dengan Budi Kuswardi, yaitu tepatnya pada bulan Desember 1989. Tapi Ibu gak terima diputusin. Dia ini bersikeras membujuk Titin buat batalin aja pernikahan itu. Pokoknya dia gak mau deh kehilangan Titin. Si Titin sendiri kekeh pengen udahan aja dan tetap menjalankan rencananya menikah di bulan Desember. Hingga akhirnya sore hari mereka check out dari motel itu. Dan Titin pulang ke rumah seperti biasanya, kayak seolah-olah pulang kerja gitu. Si Ipung sendiri yang sebenarnya masih menyimpan amarah dan cemburu sejak dari motel, putar otak untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Dia ini ngerencanain buat ngebunuh si Titin aja, nggak tanggung-tanggung. Dia bahkan nyiapin golok dan kantong plastik besar segala loh. Pokoknya kalau Titin nggak bisa terus jadi pacarnya dan nekat menikah sama Budi, dia harus mati. Begitu pikir Ipung. Pagi harinya sekitar pukul 7 lewat, Ipung ini sengaja menunggu Titin di jalan yang biasa dilalui Titin kalau mau berangkat kerja. Ipung membuat skenario seolah-olah dia ini kebetulan lewat jalan itu dan bertemu Titin. Dan bener aja, dia sampai pura-pura berlagak benerin lampu mobil pas Titin lewat. Terus basa-basi mau nganterin Titin kerja. Titin yang gak curiga mau aja lagi dikelabui. Bahkan gak tahu gimana ceritanya, si Titin ini mau-mau aja loh pas diajak check-in lagi di motel Angkasa Puri. Duh, gak ngerti deh. Sampai sana, tentu saja mereka berantem lagi dong. Ipung kekeh nyuruh Titin batalin nikah, si Titin sendiri ngotot tetep pengen nikah. Ya udah, pas emosi Ipung memuncak, dia ini memiting Titin dari belakang. Titin yang kaget berusaha melepaskan diri dari pitingan itu. Tapi tentu saja, dia kalah tenaga ya dari Ipung. Bahkan setelah dipiting, Titin ini dicekik dan kepalanya dibentur-benturin ke lantai sampai Titin lemas. Pas Titin udah lemas, sempet-sempetnya si Ipung ini minum Coca-Cola dan pas lagi minum, dia lihat Titin ini masih gerak. Ya udah, dipukul lah tuh kepala Titin pakai botol Coca-Cola sampai Titin ini benar-benar nggak gerak lagi. Yakin Titin udah meninggal, Ipung lalu menyeret tubuhnya ke kamar mandi dan mulai memutilasi tangan Titin serta memenggal kepalanya. Pokoknya saat itu darah di mana-mana ya. Tapi kayaknya si Ipung ini udah dibutain sama amarah dan cemburu. Dia nggak peduli lagi karena kemudian dia memasukkan kepala dan tangan yang udah kepotong itu ke dalam plastik yang udah disiapin dari awal.
Dia kemudian check out dari motel dan mulai membuang potongan mayat Titin secara terpisah. Badan Titin dibuang di TPS Ancol. Kemudian bagian telapak tangan Titin dibuang di sebuah sungai kecil di kawasan Karawaci, Tangerang. Sedangkan kepala Titin dibuang di rawa-rawa arah Pluit. Ipung sengaja menyebar jasad Titin untuk mengecoh polisi biar susah gitu ngidentifikasinya. Polisi langsung mencari sisa potongan yang belum ketemu ya. Potongan tangan Titin gagal ditemukan, tapi kepala Titin ini sebenarnya ditemukan 28 hari sejak tubuh Titin ditemukan. Waktu itu ada beberapa orang yang lagi nyari ikan di rawa-rawa arah Pluit. Mereka kaget banget karena nemu potongan kepala tanpa rambut di situ. Tapi karena terlalu takut, mereka ini nggak langsung lapor polisi. Walaupun akhirnya kepala itu ketemu sama polisi dan posisinya itu udah geser lumayan jauh dari tempat awal kepala itu ditemukan. Terus gimana nasib Nata Erwandi alias Ipung? Atas aksi kejamnya itu, Ipung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada April 1991. Tapi kemudian, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 114 tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Abdul Rahman Wahid, Nata Erwandi ini mengalami remisi atau pengurangan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Dan Ipung sendiri sudah bebas pada tanggal 18 September tahun 2009. Nah, inilah salah satu kasus mutilasi yang cukup menggemparkan di Indonesia. Share pendapat kalian ya. Kira-kira gimana menurut kalian tentang kasus ini dan soal remisi untuk tersangkanya nih. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!